Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Kartika Dewi dengan NPM 231506147. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Yang mana di dalam tugas akhir ini ada dua bagian. Dan bagian yang pertama itu merupakan pembahasan tentang algoritma Uniform Cost Search. Terus yang kedua itu merupakan pembahasan algoritma K-means clustering. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama yang bagian 1, terdapat judul, yaitu judulnya itu penerapan algoritma Uniform Cost Search dalam kasus pencarian jarak terdekat beberapa kota yang ada di Pulau Jawa. Teknik AI yang digunakan ialah teknik searching, yaitu Uniform Cost Search atau selanjutnya akan disingkat dengan UCS. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang Uniform Search Algorithm, yaitu Uniform Cost Search itu sendiri. Nah, jadi UCS ini merupakan salah satu teknik searching yang sering digunakan, yang mana UCS juga sering disebut dengan blind search. Nah, mengapa disebut blind search? Hal ini dikarenakan teknik pencarian ini tuh dia nggak bergantung pada informasi kondisi dari luar, tetapi dia tuh hanya berfokus pada cost atau biaya yang ada di dalam studi case itu sendiri. Nah, dengan kata lain, tuh UCS merupakan algoritma pencarian yang tak berinformasi atau uninformed search yang bertujuan untuk menentukan jalur dengan biaya terkecil dari titik awal ke tujuan. Jadi kalau UCS ini tuh juga merupakan varian dari algoritma BFS yang hanya mempertimbangkan biaya antar simpul. Dia tidak mempertimbangkan heuristik ataupun yang lainnya. Nah, untuk rumus UCS itu sendiri, dia adalah Fn sama dengan Gn, yang mana Fn merupakan fungsi evaluasi total biaya dari simpul awal ke simpul saat ini. Kemudian, kalau Gn itu adalah biaya nyata atau real cost dari titik awal ke simpul N. Nah, seperti yang saya katakan tadi, UCS ini tidak menggunakan heuristik apapun. Jadi, tidak ada yang mempengaruhi untuk pencarian jaraknya. Dia hanya berfokus kepada cost yang terkecil saja. Kalau untuk penerapan dalam kasus yang saya gunakan, UCS ini digunakan untuk mencari rute terpendek antara beberapa kota yang ada di Pulau Jawa. Jalur yang diambil itu bukan berdasarkan jumlah simpul, tetapi berdasarkan total jarak antar kota. Sehingga ini akan cocok digunakan untuk aplikasi navigasi atau perencanaan perjalanan yang simpel. Untuk alur kerja UCS itu sendiri, dia akan mulai dari simpul awal, kemudian akan menyimpannya ke dalam priority queue berdasarkan cost sama dengan 0. Kemudian akan dipilih simpul dari antrian dengan nilai GN yang paling kecil. Selanjutnya yaitu simpulnya itu akan ditandai sebagai sudah dikunjungi untuk mencegah dia akan mengunjungi suatu simpul itu 2 kali. Kemudian yang selanjutnya dia akan mengekspansi semua tetangganya, lalu tambahkan ke priority queue dengan total GN yang diperbarui. Selanjutnya dia akan mengulangi langkah 2-4 hingga menemukan simpul tujuan. Dan selanjutnya itu adalah rekonstruksi jalur dengan melacak kembali dari simpul tujuan ke asal melalui atribut parent. Jadi dia itu akan menelusuri satu-satu atau setiap tetangganya yang menghasilkan jumlah chosnya paling rendah, sehingga kelemahannya itu pasti dia akan lebih lama dibandingkan dengan jalur Astar yang dia memiliki perbandingan heuristik atau perkiraan untuk mencapai ke tujuan. Tetapi kalau untuk kasus yang kotanya tidak terlalu banyak seperti studi case saya ini karena hanya beberapa kota, jadi dia lebih efisien karena dia benar-benar mencari, dia akan menelusuri satu-satu itu tidak terlalu lama karena datanya hanya sedikit dan dia bakalan menelusuri
kota dengan jarak jalur terpendek hingga mencapai tujuan. Dan dia tidak dipengaruhi oleh banyaknya simpul. Dia akan melatih banyak simpul apabila jaraknya itu akan lebih kecil daripada simpul-simpul yang berdekatan dan misal hanya lewat 3 simpul, tapi jaraknya itu lebih besar dari yang lewat 4 simpul, maka dia akan tetap lewat di 4 simpul itu sendiri. Selanjutnya itu adalah program. Nah, di sini terdapat shortcut program Python untuk UCS itu sendiri. Untuk shortcut langsung dari VS Code saja. Nah, di dalam source code ini terdapat beberapa bagian fungsi yang ada dalam codingan tersebut. Oke, mulai dari fungsi yang pertama, yaitu fungsi import dari baris ke-1 sampai ke-3, ini merupakan import modul, yang mana untuk yang heap queue itu untuk mengelola priority queue agar simpul dengan biaya terkecil selalu dieksekusi lebih dulu. Kemudian, untuk import network X itu untuk membuat graf, kota, dan koneksinya, dan menghitung serta memvisualisasikannya. Selanjutnya, itu terdapat import matplotlib atau pyplot alias PLT. Nah, untuk yang PLT itu sendiri, dia digunakan untuk menggambar dan menampilkan graf sebagai visualisasi jalur terpendek. Nah, nanti tuh jalur terpendeknya bakalan dikasih garis warna merah itu. Nah, itu fungsinya dia menggunakan import matplotlib. Nah, yang selanjutnya itu terdapat kelas note, yang mana kelas note ini dimulai dari baris ke-5 hingga baris ke-12. Nah, untuk fungsi kelas note itu sendiri, dia itu mewakili sebuah simpul atau kota dalam pencarian jalur nantinya. Nah, di dalam kelas note itu sendiri, dia memiliki beberapa atribut, yaitu seperti state, yang merupakan nama kota saat ini, terus parent, itu simpul sebelumnya dalam jalur, terus kalau kos ini merupakan total jarak dari kota asal sampai ke simpul ini. Selanjutnya adalah LT yang akan membandingkan dua simpul berdasarkan kos agar HEPQ dapat mengurutkan berdasarkan biaya terendah. Ini untuk mengurutkan biaya terendahnya. Ini bakalan yang self cost kurang dari other cost. Yang selanjutnya adalah fungsi utamanya, yaitu fungsi dari algoritma UCS itu sendiri. Nah, di dalam algoritma ini, untuk baris ke-15 sampai ke-18, itu memiliki fungsi melakukan pencarian jalur dengan biaya minimum menggunakan algoritma UCS. Nah, untuk langkah awalnya itu sendiri, jadi si front L ini, dia merupakan priority queue yang berisi simpul yang akan dieksekusi. Nih, kemudian untuk di bagian explore ini, dia merupakan tempat menyimpan simpul yang sudah dikunjungi agar tidak diulang. Selanjutnya, di situ terdapat sebuah kondisi dari while front end, front air, terus terdapat pengkondisian if di dalamnya, terus terdapat kondisi while lagi. Nah, di sini juga ada perlu sini dulu. Nah, jadi untuk di baris ke-20 sampai dengan baris ke-27 sampai dengan baris ke-29 sebentar.
Oh, ini. Untuk baris ke-20 sampai baris ke-28. Untuk baris ke-20 sampai dengan baris ke-28, sini merupakan fungsi untuk mengambil simpul dengan biaya terkecil dari front air. Dari front air ini tadi, terus jika sudah mencapai tujuan, maka akan merekonstruksi jalur dari goal ke start melalui atribut parent. Selanjutnya, di sini adalah Nah, untuk pada baris ke-30 sampai 34, ini merupakan fungsi untuk menandai not saat ini sebagai sudah dikunjungi, untuk mencegah dia dikunjungi 2 kali. Kemudian dia juga akan mengekspansi tetangga dari not-not dan menambahkannya ke front air jika dia belum dikunjungi. Kalau udah dikunjungi, dia akan ditambahkan ke export. Kemudian di sini adalah graf kota yang ada di Jawa yang saya masukkan. Jadi ini merupakan fungsi untuk menyimpan peta kota di Pulau Jawa dan koneksi antar kota beserta jaraknya dalam kilometer. Dan data ini tuh sifatnya 2 arah. Jadi karena kita menggunakan UCS, maka misal saya memasukkan nanti Jakarta Surabaya dan Surabaya Jakarta, jaraknya akan selalu sama. Dan rute yang dilewatinya pun sama. Selanjutnya adalah bagian input dari pengguna, itu dari baris ke-49 sampai baris ke-51. Nah, yang mana fungsi dari input dari pengguna ini, dia akan menampilkan daftar kota yang tersedia. Jadi dia akan menampilkan nama-nama kotanya dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Malang. Setelah itu, dia akan meminta pengguna untuk memasukkan nama kota asal dan juga tujuan. Jadi nanti akan tampil itu setelah daftar kota, itu akan tampil isian masukkan kota asal. Nah, setelah pengguna memasukkan kota asal, maka dia akan menampilkan lagi masukkan kota tujuan. Nah, setelah ini barulah nanti untuk graf petanya itu bakalan muncul. Selanjutnya, untuk pengkondisian 2 kali if di sini, yaitu untuk validasi input dan juga pemanggilan algoritma UCS itu sendiri. Jadi, fungsinya itu akan mengecek apakah apakah si input ini valid. Ada nggak sih kotanya di kota yang ditulis si pengguna itu di dalam daftar kota. Misalkan, jika dia memasukkan di kota asal itu merupakan Lampung, yang mana di situ tidak ada Lampung, karena dia bukan merupakan salah satu kota yang ada di Pulau Jawa, maka dia akan menampilkan kota tidak ditemukan. Nah, tetapi jika dia itu valid atau datanya itu benar, maka fungsi uniform cost search itu akan dipanggil untuk mencari rute terpendek. Nah, apabila rute itu tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan rute tidak ditemukan dan program akan dihentikan. Selanjutnya di sini adalah fungsi print dari baris ke-63 sampai ke-65 yang merupakan fungsi untuk menampilkan hasil rutenya. Jadi dia akan menampilkan urutan kota dari jalur terbaik hasil pencarian dari UCS. Kemudian untuk menampilkan total jaraknya dalam kilometer. Selanjutnya adalah fungsi untuk membangun graf dengan network X. Ini terdapat pada bagian baris ke-68 sampai dengan ke baris 71. Di sini fungsinya untuk membuat graf dari data graf menggunakan pustaka network X tadi.
Selanjutnya, untuk menentukan jalur terpendek untuk warna dan tebal. Nah, jadi untuk jalur terpendek nanti kan akan diberikan sebuah warna warna merah agar membedakan jalurnya dengan jalur lain. Jadi fungsinya itu mulai dari sini sampai dengan sini. Jadi untuk yang garis peta antar kota yang terhubung itu akan memiliki garis berwarna grey atau abu-abu. Kemudian kalau untuk jalur terpendeknya itu akan diberi warna dengan red atau merah. Nah, kemudian di sini adalah fungsi untuk menampilkan graf visual dari baris ke-90 sampai ke 92. Jadi ini tuh bakalan diberikan kode itu sebagai not biru, rute terpendek itu sebagai garis merah tebal. Yang selanjutnya itu merupakan label jarak dan total jarak. Label jarak di sini, total jarak di sebelah sini. Nah, terus untuk itu fungsinya untuk menampilkan label jarak antar kota yang ada di tengah-tengahnya nanti. Terus dia itu juga menambahkan teks total jarak tempuh di bawah graf. Langsung kepada demonstrasinya saja. Nah, di sini sudah tampil daftar kotanya yaitu Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Jogja, Surabaya, dan seterusnya. Kemudian sini masukkan kota asal, misalkan dari Bandung, masukkan kota tujuan misalkan ke Malang. Nah, di sini sudah tampil untuk rute terbaik dari Bandung ke Malang, yaitu Bandung, Yogyakarta, dan juga Malang. Dan kita di sini juga tampil di terminalnya rute terbaik dari Bandung ke Malang, yaitu Bandung, Jogja, Solo, dan Malang. Dengan total jarak 750 km. Misalkan kita balik untuk dari Malang ke Bandung. Ini jaraknya akan tetap sama, 750 km, dan rutenya pun akan tetap sama, yaitu Malang ke Solo, ke Jogja, baru ke Bandung. Mengapa dia tidak lewat ke, misalkan dari Malang, Solo, ke Semarang, ke Cirebon, Bandung, atau dari Semarang ke Bandung, ke lewat Yogyakarta? Karena dia, untuk algoritma UCS itu sendiri, dia hanya berfokus kepada cost terendah atau biaya terendah saja, tanpa memikirkan berapa kali loncatan dari si not-not itu sendiri. Jadi dia untuk ketika dia dibalik, misalkan dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta, itu hasilnya akan tetap sama. Karena dia memperhitungkan biaya terendah, bukan dari not terdekat ataupun efisiensi langkah notnya yang paling sedikit. Baik, cukup untuk penjelasan bagian 1, kemudian lanjut ke bagian 2. Baik, lanjut untuk bagian yang kedua. Di sini merupakan penerapan metode learning yang mana pada soal tidak memperbolehkan data yang dummy atau data tidak real, jadi harus menggunakan dataset real. Nah, di sini saya mengambil judul klasterisasi kualitas udara kota di India menggunakan algoritma K-means clustering. Teknik AI-nya yang pasti itu learning. Kemudian untuk algoritma yang akan saya bahas di sini adalah unsupervised learning atau K-means clustering. Yang mana K-means clustering ini digunakan dan termasuk dalam kategori unsupervised learning atau pembelajaran tanpa pengawasan. Kemudian
K-means ini bertujuan untuk membagi data ke dalam sejumlah kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan nilai dari fitur-fitur yang dianalisis. Dalam penerapannya pada kasus ini, K-means digunakan untuk mengelompokkan kota-kota di India berdasarkan parameter kualitas udara seperti PM2.5, PM10, NO2, CO, SO2, dan O3. Nah, di sini, algoritma K-means itu bekerja dengan cara menginisialisasi sejumlah pusat klaster secara acak, lalu menghitung jarak setiap data ke pusat klaster tersebut. Data akan dikelompokkan ke pusat terdekat, kemudian pusat klaster itu akan diperbarui berulang kali hingga hasil pengelompokan itu yang paling stabil. Kemudian untuk melalui pendekatan ini, kota-kota akan berhasil dikelompokkan ke dalam 3 kategori berdasarkan tingkat polusinya, yaitu klaster dengan polusi rendah, sedang, dan juga tinggi, yang akan dijadikan dasar dalam menentukan prioritas penanganan pencemaran udara. Baik, yang selanjutnya adalah source code-nya. Untuk source code, langsung ke VS Code saja. Baik, sebelumnya terdapat beberapa bagian dalam kode K-means ini. Dan untuk bagian yang pertama itu merupakan import modul dari baris ke-1 sampai baris ke-5. Fungsinya itu untuk yang import pandas, dia itu digunakan untuk membaca dan mengolah data dari file CSV ke dalam bentuk tabel atau data frame. Kemudian untuk yang matplotlib ini, dia itu digunakan untuk membuat visualisasi grafik, baik diagram batang maupun scatter plot hasil clusternya nanti. Kemudian untuk yang ini, diambil dari scalar flip processing, dia akan mengimport standar scalar. Nah, ini tuh digunakan untuk menstandarkan skala data agar setiap fitur memiliki distribusinya yang seragam. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah import K-means, itu digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan data. Terus yang ini import PCA itu untuk teknik untuk mereduksi dimensi data dari 6 dimensi menjadi 2 dimensi agar lebih mudah untuk divisualisasikan. Baik, yang selanjutnya itu terdapat baris untuk pembacaan data dan juga pilih kolom fitur penting. Di sini, ini untuk membaca data CSV dari file ini, ctday ini, dia akan dipanggil di sini. Kemudian untuk yang ini dia merupakan pilih kolom fitur penting, yang mana fitur ini menentukan kolom fitur polusi udara yang akan dianalisis dari dataset. Itu PM25, PM10, NO2, dan seterusnya. Kemudian kalau yang ini, DF fitur ini dia digunakan untuk menghapus baris yang memiliki data yang kosong. Nah, selanjutnya di sini adalah data kota. Data kota untuk di grup. Baik, yang selanjutnya merupakan pada baris ke-11 terdapat data kota DF Group by City. Ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nama kota, lalu menghitung rata-rata tiap parameter polusi udara untuk setiap kota itu sendiri. Selanjutnya, fungsi ini digunakan untuk membuat figur baru dengan ukuran 14 kali 6 inci. Untuk plot bar. Kemudian untuk yang ini, dia digunakan untuk membuat plot
plot batang atau diagram batang bar dari data kota dan menampilkan rata-rata tiap parameter polusi per kota itu sendiri. Dan untuk judulnya itu bakalan rata-rata parameter polusi udara tiap kota, kemudian labelnya itu ada nama kota, dan juga untuk di bagian X itu nama kota, di bagian Y itu nilai rata-rata polusinya. Selanjutnya untuk yang di bagian PLTX Rotation 90 itu digunakan untuk memutar label kota di sumbu X sebesar 90 derajat agar lebih mudah dibaca. Kemudian untuk PLT grid true ini digunakan untuk menambahkan grid ke grafik agar nilainya itu lebih mudah dibaca. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi untuk mengatur layout plot agar tidak terpotong dan juga tampil dengan rapi. Kemudian di sini perintah pentingnya yaitu PLT show untuk menampilkan grafik batang ke layar, karena kalau nggak ada ini percuma ada ini semua kalau nggak di show atau tidak ditampilkan. Kemudian di sini untuk scalarnya menggunakan standar scalar untuk membuat objek standar dan menstandardisasi data. Kemudian di sini itu fungsi baris yang ini untuk menerapkan standarisasi ke data polusi, bukan termasuk kolom cluster atau PCA1 atau PCA2, karena ini baru nanti ditambahkan dan hasilnya disimpan sebagai array data scale. Kemudian yang selanjutnya di sini ada K-means, yang mana dia akan membuat model K-means dengan 3 cluster, yaitu random state itu 42, dengan digunakan agar hasil clustering selalu konsisten saat dijalankan ulang. Selanjutnya, baris yang selanjutnya itu yang ini. Nih, digunakan untuk melatih model K-means pada data yang sudah distandarisasi dan menambahkan kolom baru, yaitu cluster ke data kota yang berisi hasil pengelompokan. Dia itu masuk ke cluster 0, 1, atau 2. Yang selanjutnya di sini ada terdapat PCA and Components 2, yaitu dia akan membuat objek PCA untuk mereduksi dimensi data menjadi 2 komponen utama. Yang selanjutnya dia akan menerapkan PCA pada data yang telah distandarisasi dan menyimpan hasilnya ke variabel PCA result. Data yang sudah distandarisasi, dia akan disimpan ke dalam variabel PCA result. Kemudian, yang selanjutnya di sini ada data PCA 1 dan 2, itu akan ditambahkan 2 kolom baru ke data kota, yaitu PCA 1 dan PCA 2, yang masing-masing merupakan komponen utama pertama dan kedua dari hasil PCA. Yang selanjutnya di sini adalah colors untuk di parameternya nanti, yaitu bakal mendefinisikan warna untuk masing-masing cluster agar lebih mudah dibedakan saat divisualisasikan. Yang mana cluster 0 ini akan divisualisasikan dengan warna hijau, terus cluster 1 ini akan divisualisasikan dengan warna orange, dan juga untuk cluster 2 itu akan divisualisasikan dengan warna hitam. Yang selanjutnya di sini akan membuat figur baru untuk plot hasil clustering dengan ukuran 12x8 inci. Yang selanjutnya di sini adalah terdapat condition for, perulangan for. Di sini dia akan melakukan perulangan untuk setiap ID cluster 0 sampai 2. Nih. Kan range-nya ada 3 karena dimulainya 0, 0, 1, 2, jadi 3. Dan yang selanjutnya itu terdapat subset. Nah, ini digunakan untuk memilih subset data yang termasuk dalam cluster saat ini. Kemudian untuk baris di bawahnya ini, dia bagian 40 ke
41, dia itu digunakan untuk menampilkan data kota pada grafik scatter plot berdasarkan hasil reduksi dimensi PCA1 dan PCA2 untuk klaster tertentu. Kemudian untuk di bagian check colors dan seterusnya. Jadi check colors cluster ID ini untuk menentukan warna titik sesuai ID klasternya. Kemudian untuk yang label, ini dia akan memberi label untuk legendanya. Kemudian untuk yang SM100 ini merupakan ukuran titik scatter. Semakin besar nilainya, maka semakin besar titiknya. Kemudian yang selanjutnya di sini PLT Legend Title. Ini untuk menambahkan judulnya itu adalah keterangan cluster. Dia nanti akan muncul kecil di sebelah kanan, kalau nggak salah dia nanti akan menemukan keterangan cluster. Selanjutnya ini adalah judul utamanya, yaitu clustering kota berdasarkan polusi udara. Kemudian ini untuk yang bagian X atau begini arahnya straight gitu, dia bakalan dilabeli sebagai PCA1 atau komponen utama pertama dari PCA. Kemudian untuk Y label itu merupakan PCA2. Terus yang grid ini untuk menampilkan grid pada plot scatter untuk membantu pembacaan posisi titik. Kemudian untuk yang tick layout itu untuk mengatur ini, dia untuk mengatur layout secara otomatis agar elemen plot tidak saling tumpang tindih atau terpotong. Kemudian untuk WLT show ini untuk menampilkan plot scatternya ke layar. Jadi keseluruhan kesimpulan dari alur program yang bagian key means clustering itu sendiri ialah pertama dia itu akan membaca dan menyiapkan data dari file CSV yang telah disiapkan. Kemudian dia akan mengambil fitur penting dan menghilangkan data kosong. Kemudian setelah itu dia akan menghitung rata-rata polusi tiap kota yang akan ditampilkan terlebih dahulu dalam bentuk diagram batang. Kemudian dia akan menstandarisasi data, lalu akan clustering dengan K-means 3 cluster. Kemudian dia akan direduksi dimensi dengan PCA menjadi 2 dimensi. Kemudian visualisasi hasil cluster dalam bentuk scatter plot 2 dimensi. Langsung saja seperti ini. Nah, ini merupakan diagram batang. Ini merupakan diagram batang dari visualisasinya. Mungkin dikecilin aja. Nah, ini adalah diagram rata-rata parameter polusi udara di tiap kota. Ini adalah simbol-simbol dari polusi apa yang terdeteksi di kota tersebut. Kemudian untuk klasterisasinya akan seperti ini. Dia akan ada 3 cluster, cluster 0, cluster 0 dengan warna hijau, cluster 1 dengan warna orange, dan juga cluster 2 dengan warna hitam. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari algoritma yang saya gunakan untuk proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.